Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan komponen dari contoh uniform resource locator atau URL. Pertama-tama kita tulis dulu apa itu URL. URL ini kita coba stinger itu URL. Jadi URL itu adalah alamat web yang mengarah ke website, halaman web atau dokumen tertentu di internet. Alamat ini memungkinkan Anda mengakses informasi dari komputer atau lokasi online seperti web server atau penyimpanan code. Seperti yang kita ketahui, URL seperti ini. Nah, ini juga URL HTTPS ini. Bila kita copy alamat ini pas di sini, ini akan masuk ke tempat yang tadi. Ini namanya URL, contoh kecil URL. Kemudian contoh URL ya kayak seperti tadi HTTPS ini. Jadi seperti alamat untuk ke website, alamat web yang mengarah ke website, halaman web atau dokumen tertentu di internet. Alamat ini memungkinkan Anda mengakses informasi untuk mengakses informasi dari komputer atau lokasi online seperti web, server atau penyimpanan cloud. Kemudian struktur URL atau Uniform Resource Locator ini ada HTTPS, www, hostinger, coin, dan tutorial atau apa itu. Ini nama domainnya, ini path atau halamannya. Ini www ini subdomain dan ini protokol. HTTP atau HTTPS adalah protokol komunikasi jaringan antara web server dan web browser. Protokol ini mentransmisikan pesan dan menerima informasi melalui domain name system, lalu mengembalikannya ke browser. Jadi HTTP dan HTTPS ini adalah protokol yang berkomunikasi jaringan antara web server dan web browser. Protokol ini yang mentransmisikan pesan dan menerima informasi melalui domain name system. Nah, dari namanya lalu mengembalikannya ke browser. Kemudian apa bedanya HTTP dan HTTPS? Terletak pada keamanannya, di mana HTTPS menerapkan enkripsi pada proses transmisi data. Protokol keamanan ini dilindungi website dengan lebih baik dan merupakan faktor yang penting untuk menaikkan peringkat website dalam hasil pencarian. Jadi perbedaannya terletak pada keamanannya, di mana HTTPS menerapkan enkripsi pada proses transmisi data. Kemudian HTTPS menggunakan nomor port 443 TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol atau Internet Protocol, yang terenkripsi oleh Transport Layer Security. Sementara itu HTTP menggunakan nomor port 80 TCP dan IP atau IP. Penting, web browser juga bisa memproses protokol lain termasuk FTP dan Mailto. FTP memungkinkan file sharing antara web host baik lokal maupun remote. Mailto mengarahkan pengguna ke alamat email tertentu. Jadi beda ya, HTTP dan HTTPS itu ada terletak pada keamanannya, juga tetap pada pengguna portnya. Kemudian ada www, ini subdomain atau kata frasa yang adalah kata atau frasa yang berada di depan titik pertama URL. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan pakai sebelum namanya pasti sebelum ini pasti ada www biasanya kan, atau ini tuh singkatan www dari World Wide Web, merupakan tipe subdomain yang paling umum digunakan. Subdomain www ini menunjukkan bahwa suatu website bisa diakses lewat internet dan menggunakan HTTP untuk berkomunikasi. Jadi ini tuh menunjukkan, www ini menunjukkan bahwa si website ini tuh bisa diakses di internet gitu, menggunakan dengan HTTP untuk berkomunikasi.
Kemudian, pemilik website bisa menggunakan kata apapun pada subdomain untuk kemudahan pengelolaan website, sebab subdomain akan mengarah ke direktori khusus dalam domain utama. Beberapa contoh subdomain yang populer digunakan adalah blog dan news berita. Nah, contohnya seperti ini: https support hostinger.com /id. Misalnya saja seperti Hostinger Coit ini memang menggunakan www sebagai subdomain, tapi halaman artikel bantuan kami menggunakan subdomain support. Jadi rangkaian untuk halaman kami ini adalah support hostinger.com. Kemudian ada nama domain. Hostinger Coit ini, nama domain merupakan alamat yang diketikkan pengguna di browser untuk membuka sebuah website. Nama ini terdiri dari website dan ekstensinya, misalkan Hostinger Coit. Satu nama domain yang ekstensinya hanya bisa dimiliki oleh satu website. Nah, ini jadi nggak boleh sama website lain, karena mewakili setiap alamat IP yang mengarah ke server website tersebut pasti ya. Fungsinya yaitu untuk memudahkan pengguna mengakses website sehingga tidak harus mengetikkan alamat IP. Oh iya betul. Yang sulit diingatkan kalau benar. Kemudian ekstensi domain atau yang ujungnya biasanya .it atau .com. Ekstensi domain yang juga disebut top level domain atau TLD adalah bagian setelah titik di akhir nama website. Contoh ekstensi yang paling populer adalah .com yang digunakan oleh sekitar 53% website di seluruh dunia, jadi setengahnya ya. Kemudian beberapa jenis ekstensi domain yang bisa digunakan di antara lain ada generik, TLD, GLT, mencakup bagian-bagian digunakan com, org atau net. Nah, biasa. Kemudian ada country code, sesuai namanya merujuk pada country, wilayah geografis tertentu, berdasarkan dengan internasional, misalkan UK untuk Inggris. Nah, kayak gini ya, misalkan UK kita pakainya ID untuk Indonesia. Kemudian ada sponsor, jenis kemasan dibanding sponsor yang menggunakan, contohnya LLC merupakan sponsor travel. Oh iya benar. Dan ada new GTLB rekomendasi ekstensi domain pada suka setelah 12 Januari merupakan kata-kata di antara online store. Oke, kemudian dapat resource yang dituju. Nah, ini setelah coit. Jadi ada slash lagi, mau kemananya lagi, kayak misalkan setelah Hostinger ini kita mencet domain di sini, cari domain misalkan. Nah, ini akan berubah jadi ke domain ID, jadi ke domain murah. Nah, seperti itu. Kemudian umumnya disebut dengan path to resource. Bagian ini merupakan jalur yang ada di sebelah kanan TLD biasanya setelah simbol garis miring atau slash. Pada path juga sering disebut sebagai struktur folder pada website. Iya, benar. Kemudian ada parameter. Nah, ini parameter adalah string query atau variabel URL yang berada setelah tanda tanya. Parameter membuat key atau value yang dipisahkan dengan tanda sama. Selain itu, URL bisa memiliki beberapa variabel. Karena demikian, simbol ampersand akan digunakan sebagai pemisah variabel tersebut. Oh, iya. Untuk penggunaan parameter berikut ini adalah contoh umum: penerjemah, kode. Jadi itu bukan asal main asal aja gitu ketikan ini tuh, jadi ada artinya kayak gini. Penerjemah kode negara yang pada string query mengarahkan pengunjung ke halaman web yang menggunakan bahasa dengan negara tersebut. Pencarian parameter menggunakan menyediakan hasil pencarian mesin. Terus ada pemfilteran, juga pengatur halaman dan tracking. Jadi kesimpulannya adalah kepanjangan dari URL ini adalah Uniform Resource Locator, yaitu alamat web lengkap yang mengarah ke file tertentu di internet. Misalkan alamat ini bisa mengarah ke website, halaman web, atau gambar. Kayak tadi kayak gini ya. Ini URL. Kemudian struktur
URL terdiri dari HTTPS proklamasi, www, nama domain, ekstensi domain, jalur path, dan parameter. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.